Sekarang saya akan masuk langsung pada Quran surat Maryam. Ya. Sebelum saya membahas Maryam secara beraturan dari ayat 1, saya ingin semuanya melihat dulu bagian yang terakhir dari Quran surat Maryam, yaitu ayat yang ke-96. Jadi di situ dikatakan, innal ladzina amanu wa amilus solihah sayaj'alu lahumur rahman wudda. Di sini Allah menyatakan sesungguhnya orang-orang yang beriman, kemudian dia itu menjalankan amal soleh, ya, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam diri mereka itu rasa kasih sayang. Inilah sebetulnya puncaknya ma'rifatullah, di mana kita menjadi orang-orang yang memiliki rasa empati kepada orang lain, bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, lebih peka kepada perasaan orang lain. Itulah puncaknya ilmu. Dan untuk bisa mendapatkan itu, kuncinya cuma 2, iman dan amal soleh. Jadi orang-orang yang iman, kemudian dia itu menjalankan amal soleh dengan baik, sesuai dengan yang dianjurkan oleh guru, ya, dengan tekun, maka yang akan muncul pada dirinya itu adalah Allah akan menanamkan rasa kasih sayang. Jadi sungguh sangat aneh kalau orang sudah belajar ilmu makrifat, malah di dalam dirinya timbul kebencian. Sungguh aneh kalau orang sudah belajar ma'rifatullah, yang katanya sudah berteman dengan Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, tapi malah justru di dalam dirinya masih ada perasaan hasud dan kebencian. Kalau menurut saya, inilah sebutnya kegagalan mereka memahami ma'rifatullah. Kegagalan dia untuk mengundang Allah ke dalam dirinya. Dia tidak sukses mengundang Allah ke dalam dirinya. Dia tidak sukses berdoa. Kenapa tidak sukses berdoa? Ada 10 penyebab seseorang itu tidak sukses berdoa. Bukan doa dalam pengertian kita mengatur Tuhan sehingga Tuhan mengikuti keinginan kita. Tapi doa dalam pengertian kita berhasil mengundang Allah ke dalam diri kita sehingga kita dalam tanda kutip menjadi Tuhan. Jadi kalau Tuhan pengasih dan penyayang, nah sifat pengasih dan penyayang itu mewujud menjadi ada di dalam diri kita. Sehingga kita menjadi kepanjangan tangan untuk menyampaikan kasih sayangnya Tuhan. Kenapa kita gagal mengundang Tuhan? 1, kegagalan kita diakibatkan oleh kita selalu mengakui bahwa Tuhan kita Allah, tapi kita tidak sepenuh hati menunaikan hak-haknya Allah. Apa itu haknya Allah? Tentu saja banyak. Haknya Allah adalah beliau itu memang punya hak untuk memiliki segalanya. Tapi kita sering terjebak untuk memiliki. Sebenarnya secara tidak langsung kita sedang mencuri haknya Allah. Haknya Allah yang lain. Allah itu berhak untuk dipuji karena semua adalah karyanya Allah. Tapi kita kadang-kadang suka juga keinginan untuk mendapatkan sanjungan dan pujian. Di situ kita sedang mencuri haknya Allah. Kita kadang-kadang merasa berjasa, padahal kita tidak punya jasa apa-apa. Kita digunakan oleh Allah kok. Apa sih jasa kita? Hidup saja diberi oleh Allah, mata berkedip saja dikedipkan oleh Allah, tangan ini bergerak oleh Allah. Lalu apa jasa kita? Tidak ada orang yang berjasa. Yang berjasa ya cuma Allah. Kalau tidak berjasa ya kita tidak perlu ingin mendapatkan pengakuan dari siapapun. Ketika ada sir ingin mendapat pengakuan, itu kita sudah mencuri haknya Allah. Yang kedua, ya, kegagalan mengundang Allah karena kita berulang-ulang mengucapkan bahwa kita berpedomankan pada Al-Quran. Tapi kita tidak hidup sesuai dengan Al-Quran sebenarnya. Berapa banyak sih di antara kita, mohon maaf ya, yang sudah bisa mengamalkan Al-Quran. Tidak usah 30 juz, ya. Beberapa ayat saja. Bagaimana mengamalkan ayat yang berbunyi, wa id qultum ya Musa la nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhadathum sa'iqah wa antum tandurun. Hai Musa, sungguh aku tak akan beriman pada Tuhanmu sebelum aku bisa melihat Tuhanmu dengan terang. Berapa banyak orang yang mengamalkan ayat itu? Berapa banyak?
Ada nggak orang yang mengatakan, hai Muhammad, bagaimana aku bisa iman pada Tuhanmu? Kalau engkau boleh melihatnya, kemudian aku tidak boleh melihatnya. Ada nggak yang seperti itu? Berapa banyak? Jarang. Ayat itu tidak diamalkan. Tapi semua kita kalau ditanya apa pedomanmu, pasti jawabannya adalah Al-Quran. Subhanallah. Nanti kita akan lihat di dalam Quran surat Maryam. Yang ketiga, kegagalan kita mengundang Allah karena kita mengaku sebagai umatnya Rasulullah Muhammad SAW, tapi kita tidak mengikuti sunnahnya. Apa sih sunnahnya Nabi? Terlalu luas yang kita bicarakan selama ini. Sunnahnya Nabi adalah cara makannya, sunnahnya Nabi adalah cara tidurnya, sunnahnya Nabi adalah cara berpakaiannya, sunnahnya Nabi adalah cara berjenggotnya. Bukan. Sunnahnya Nabi itu cuma satu. Di Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Allah menyatakan, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumal akhir wa zakarallaha katsir. Dan sesungguhnya pada diri Rasulullah itu terdapat suri tauladan yang sangat sempurna. Tentang apa? Liman kana yarjullah, tentang cara menemui Tuhan. Itu yang disebut dengan sunnah. Sunnah itu dibatasi dalam Quran surat Al-Ahzab hanya pada cara menemui Tuhan. Bagian-bagian yang lain Rasul sudah membuka keran kebebasan. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Zaman Rasul mungkin belum ada sendok. Zaman Rasul ya makan tidak seperti sekarang. Peradaban sekarang pakai pisau, pakai sendok. Ya sudah, itu antum a'lamu bi umuri dunyakum. Anda lebih tahu urusan peradaban. Jadi urusan peradaban kita nggak usah mundur ke belakang. Tapi tentang cara menemui Allah sejak zaman Nabi Adam sampai kapanpun cuma satu. Karena Shiratal Mustaqim cuma satu. Itu tidak usah ada modifikasi, tidak usah ada modernisasi. Karena itu memang itu adanya. Yang lain silahkan. Jilbab mau pakai pita berapa di kepala kita terserah, silahkan. Ya, silahkan dimodifikasi. Bagaimana enaknya, bagaimana bagusnya. Tidak ada larangan. Silahkan. Yang penting kita harus tahu simbolnya, jilbab itu. Silahkan mau kayak apa, terserah. Ya, baik. Yang keempat, kegagalan kita mengundang Allah karena kita selalu menyatakan dalam lisan kita bahwa setan adalah musuh kita. Tapi kita bersahabat dengan dia. Kemudian yang kelima, ya, kegagalan kita mengundang Allah karena kita terlalu yakin kalau kita ini adalah ahli surga. Tapi perilaku kita tidak ada sebutnya cerminan ahli surga. Wahurun ain ka'amsalil lu'lu'il maknun jazaa'an bima kanu ya'malun la yasma'una fiha lagwa wala ta'sima illa qilan salaman salama. Salah satu ciri ahli surga yang dinyatakan dalam Al-Quran, tidak ada yang keluar dari lisannya kecuali ucapan damai dan mendamaikan. Jadi kalau ucapan kita itu membuat orang lain tidak senang, ucapan kita membuat orang lain sakit, ucapan kita membuat orang lain gelisah, ucapan kita membuat orang lain menjadi bingung, ucapan kita membuat orang lain menjadi tidak semangat, ucapan kita membuat orang lain menjadi putus asa, dan lain sebagainya, sebetulnya ucapan kita itu masih ada racun itu. Dan racun itu bukan ucapannya ahli surga, tapi itu ucapannya ahli neraka. Baik, yang keenam, kita menyatakan bukan ahli neraka, tapi justru perilaku kita lebih banyak cerminan dari ahli neraka. Yang ketujuh, kegagalan kita mengundang Allah disebabkan kita sangat peduli kepada kesalahan orang lain, tapi kita tidak peduli pada kesalahan sendiri. Terlalu sibuk waktu kita untuk menata dan melihat kesalahan orang lain, tapi tidak sibuk menata diri sendiri. Dan yang ke-8, kita telah diberi begitu banyak nikmat oleh Allah, tapi sedikit sekali rasa syukur kita kepada Allah. Yang ke-9, kita yakin kalau mati adalah suatu kepastian, tapi kita tidak berupaya untuk menyiapkannya. Berapa banyak orang yang belajar mati sebelum mati? Berapa banyak? Sedikit sekali. Ya, semoga kita termasuk yang sedikit. Yang 10, yang terakhir, kenapa kita gagal mengundang Allah? Karena kita berulang-ulang mengantarkan jenazah ke kuburan, tapi kita tidak pernah mendapatkan hikmah sedikit pun dari perjalanan kita itu. Nol. Tidak dapat mengambil hikmah. Baik itu direnungkan semuanya. Dari yang 10 ini bagian mana yang cocok dengan kita, bagaimana yang sudah kita lalui.
Silakan direnungi sendiri. Kembali kepada Quran surat Maryam ayat 96. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah akan, yang maha pemurah, akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang. Subhanallah. Mudah-mudahan kita termasuk yang dikehendaki Allah untuk disemaikan rasa kasih sayang pada diri kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang juga bisa menggelindingkan kasih sayang, sehingga siapapun orang yang datang kepada kita merindukan kehadiran kita. Kita yakin mati suatu kepastian, tapi kita tidak mempelajarinya, tidak mempersiapkannya. Ya, insya Allah kita sudah tidak terjebak lagi oleh yang nomor 9, karena kita setiap hari mempelajarinya. Yang ke-10, berkali-kali kita mengantarkan jenazah ke kuburan, tapi kita tidak mengambil pelajaran darinya. Kalau yang 10 ini dipelajari, dan kemudian kita mencoba untuk membalikannya, maka kita akan mudah sekali untuk mengundang dia ke dalam undangan kita. Insya Allah. Ya, kalau Allah sudah hadir pada diri kita, maka indikator yang pertama yang akan muncul adalah rasa kasih sayang. Jadi sudah tidak ada lagi pikiran-pikiran ke orang kayak apa, sudah tidak lagi pikiran-pikiran, aduh kebencian macamnya udah hilang dengan sendirinya deh. Hilang dengan sendirinya, insya Allah. Ya itu. Makanya yang muncul itu adalah persahabatan sejati, di mana kita satu dengan yang lain merasa sebagai saudara. Para sahabat mengatakan, raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin nabiyya wa rasula, wa bil qur'ani imama wa hukma, wa bil mu'minina ikhwana. Jadi ada statement yang menyatakan wa bil mu'minina ikhwana. Jadi sesama orang yang beriman itu adalah saudara. Iman tidak identik dengan agama. Biarkan mereka berbaju apa, biarkan mereka menggunakan identitas apa, tapi dia mengimani Tuhan yang satu. Dan dia memakrifati Tuhan yang satu. Dialah saudara kita. Jadi harus dipahami, kita harus cerdas. Upacara mereka dengan kita tidak sama, gak usah diperdebatkan. Biarkan saja, Quran saja mengatakan boro-boro yang berbeda agama sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang, walaupun judulnya Islam, tapi upacaranya bisa berbeda antara satu nabi dengan nabi yang lain. Betul? Itu upacara. Tapi intinya sama, mengimani Tuhan yang satu. Nah, yang paling penting adalah kita memakrifati Allah, bukan sekedar tahu Allah dari namanya saja. Nah, kalau tahu Allah dari namanya saja, percuma.